Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 1. Sampai jumpa lagi dengan saya di pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anakku semuanya terus bisa mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran online. Sebelum kita membahas bab 2, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, silakan anak-anakku ambil LKS-nya, lalu dibuka halaman 16 sampai 17. Kita akan membahas bab cinta Al-Quran. Babnya saja sudah cinta Al-Quran. Semoga anak-anakku semuanya selalu cinta Al-Quran. Dan kita akan membahas poin yang pertama, yaitu membaca basmalah. Sebelum memasuki materi inti, silakan dibuka halaman 15 LKS-nya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran berisi petunjuk, penuntun, dan pedoman untuk menjalani kehidupan. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Belajar Al-Quran mendapat pahala, dan membaca satu huruf saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di pendahuluan ini saya berpesan buat anak-anakku semuanya, inti dari pendahuluan ini adalah kita mempunyai pedoman yang namanya kitab suci Al-Quran, yang sudah biasa anak-anakku baca di rumah. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai penuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam Al-Quran sudah lengkap, sempurna tentang petunjuk-petunjuk dan penuntun dan pedoman kita untuk menjalankan syariat Allah, untuk menjalankan kehidupan, untuk menjalani kehidupan dunia sampai nanti urusan akhirat. Nah, belajar Al-Quran itu satu huruf saja itu dilipat gandakan. Subhanallah, luar biasa keagungan di dalam Al-Quran, satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Nah, tidak terbayang lagi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Semoga anak-anakku selalu membaca Al-Quran dimanapun anak-anakku berada. Tetap selalu belajar Al-Quran sama orang tua, belajar Al-Quran sama ustadz, belajar Al-Quran sama guru-guru kalian. Tetap selalu istiqomah dalam mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan memasuki materi inti kita di bab 2 ini tentang bacaan basmalah. Sebelumnya kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bacaan basmalah ini mengandung lafal Asmaul Husna yang di dalamnya yaitu yang pertama Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Jadi Allah mengasihi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua Asmaul Husna yang di dalamnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebagai pembelajaran kita untuk keseharian di rumah, untuk selalu bisa mengasihi, jadi orang yang mengasihi, jadi orang yang penyayang, mengasihi adik-adiknya, menyayangi orang tua kita, adik-adik kita atau kakak-kakak kita yang ada di rumah, di dalam keluarga atau tetangga. Kita harus menciptakan suasana cinta Al-Quran, cinta mengasihi, cinta menyayangi. Ya, jadilah anak-anak yang selalu penyayang atau mengasihi sesama manusia. Hikmahnya apa anak-anakku? Hikmahnya bismillah ini, hikmah membaca basmalah antara lain yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan dosa, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain hikmah membaca basmalah. Ada 5 hikmah yang saya contohkan di dalam materi ini. Inti daripada hikmah Al-Quran adalah kita semuanya, anak-anakku semua, biasakanlah sesuatu perbuatan hal yang baik, atau memulai perbuatan, memulai pekerjaan, memulai hal yang terbaik, atau memulai hal yang dilakukan untuk memulai sesuatu memulai sesuatu dilakukan membaca basmalah. Nanti kalau sudah istiqomah seperti itu, di dalamnya terdapat hikmah yang kita bisa peroleh dari istiqomahan kita, bacaan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, tugasnya adalah merangkum materi yang saya sampaikan dan menulis minimal 10 hikmah dari membaca basmalah. Jangan lupa, saya ingatkan, ditulis di buku PAI saja. Ya, ditulis di buku PAI. Jangan ditulis di buku bahasa Arab, tidak boleh dicampur. Ditulis di buku PAI. Sebagai pesan terakhir dalam materi ini, cintailah Al-Quran sepenuh hati, sebab Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakanlah dari sekarang memulai sesuatu hal yang baik dengan membaca basmalah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini anak-anakku bisa memahami apa yang saya sampaikan di dalam materi ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak yang soleh, solihah. Itu saja dari saya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.